Shalom, kami gembala beserta tim pengembalaan mengucapkan selamat datang bagi jemaat yang baru pertama kali hadir di wadah kami, GPI Rock Batam. Kami percaya Anda akan mengalami perjumpaan dan lawatan daripada Tuhan. Juga jemaat yang setia, kami percaya Anda pun akan mengalami perjumpaan pribadi dengan Dia. Tuhan Yesus memberkati. Shalom warga kerajaan. Kan tema kita ini, kita punya hidup, punya strategi, dan subtema kita adalah communication. Komunikasi itu, kalau kita tahu doa itu bukan laporan pada Tuhan satu arah, tapi dua arah. Begitu baiknya Tuhan, bahkan ketika dia baru Nabi Habakuk ini komplain. Kita hidup ini pilihan, bisa jadi komplainer atau praiser, warrior atau warrior. Itu up to you and up to me. Maka Tuhan menjawab, aku melakukan di zamanmu. Lihatlah kepada bangsa-bangsa, lihatlah kepada Gentiles, Goyim, ya, lihat kepada mereka. Aku melakukan, yaitu sesuatu yang kamu tidak akan dipercaya kalau aku lakukan padamu. Dan orang tanya, what is about corona ini? Kita melihat banyak eksesnya ya. Di Jepang ada corona recon, yaitu perceraian, yaitu di antara keluarga-keluarga. Biasanya Jepang itu perceraian itu 35%. 1 dari 3, tapi sekarang meningkat, saudara. Tapi bersyukur kalau kita punya Tuhan yang memberikan jawaban. Kan salah satunya yang menarik sekali dalam Habakuk 3 ayat ke-5, maka mendahuluinya berjalan penyakit sampar dan demam mengikuti jejaknya. Ayat-ayat sebelumnya berbicara tentang revival. Saya berani katakan bahwa melalui ini semua umat Tuhan sedang disucikan, dimurnikan, dan akan dipenuhi dengan Roh Kudus. Karena itu firman Tuhan mengatakan akan ada penyakit sampar dan demam. Wow, itu corona bukan? Tuhan izinkan. Ada ratusan ribu yang meninggal, ya. Supaya apa? Yang miliar ini diselamatkan. 7 miliar manusia. Dan sebagian besar menuju kepada kebinasaan. Khotbah pendeta tidak cukup. Tuhan pakai yang paling kecil, makhluk paling kecil. Dia tidak pakai singa, dia pakai virus. Memang kematian dan penyakit bukan dari Tuhan, tapi ini Tuhan izinkan. Supaya apa? Supaya orang yang sombong pada bertobat semua. Baca Yesaya 24. Sebagaimana nasib imam, demikian nasib daripada umat. Sebagai nasib daripada bos, demikian nasib dari pegawai. Sebagai nasib daripada nyonyanya, demikianlah nasib pelayannya wanita. Saudara yang kasih Tuhan, itulah zaman kita sekarang ini. Aku melakukan di tengahmu sesuatu yang kamu tidak bisa percaya kalau aku ceritakan kepadamu. Jadi kalau kita tahu God is in control, kalau kita tahu bahwa Tuhan itu sovereign, artinya berdaulat, hati kita tenang. Kita percaya dia tetap Jehovah Jireh. Ya mungkin karena saya gembala ya, saya mengalami saudara apa? Setiap hari. Saya kata setiap hari ya, bukan 2 hari sekali. Selalu ada orang kirim makanan. Dan yang luar biasa, makanannya nggak sama, lain-lain semua. Kan jemaat kita dari segala suku ya. Jadi menarik sekali. Ada woku, ada ayam bawang Bali, ya, ada macam-macam saudara. Karena itu pada saat-saat seperti ini ketahuilah, Tuhan akan melangkah. Tuhan akan melakukan revival di tengah-tengah kita. Dan dia akan penuh dengan kemuliaan. Dan itulah rencana Tuhan, umatnya penuh dengan kemuliaan. Jadi percaya saja. Dan jangan jadi komplainer, tetap jadi pemuji Tuhan. Sekalipun mungkin kehilangan pekerjaan, waktunya jadi pengusaha. God bless you warga kerajaan. Amin.
Kami mau mengucap syukur atas kebaikan-Mu Tuhan. Hanya nama-Mu saja yang layak ditinggikan dan layak dimuliakan Tuhan. Kami sungguh mengucap syukur kepadamu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Haleluya. Ku bersyukur padamu Tuhan atas kasih-Mu. Ku bermazmur bagi nama-Mu yang kudus, sebab Engkau kebenaranku, padamu ku percaya. Betapa mulianya Tuhanku, ku rindu menyatakan. Tinggikan dirimu mengatasi langit, kebesaran-Mu Tuhan mengatasi bumi. Tinggikan dirimu mengatasi langit, kemuliaan-Mu Tuhan mengatasi bumi. Ku bersyukur padamu Tuhan atas kasih-Mu. Ku bermazmur bagi nama-Mu yang kudus, sebab Engkau kebenaranku, padamu ku percaya. Betapa mulianya Tuhanku, ku rindu menyatakan. Tinggikan dirimu mengatasi langit, kebesaran-Mu Tuhan mengatasi bumi. Tinggikan dirimu mengatasi langit, kemuliaan-Mu Tuhan mengatasi bumi. Tinggikan nama-Mu, mengatasi langit, kebesaran-Mu Tuhan mengatasi bumi. Tinggikan dirimu mengatasi langit, kemuliaan-Mu Tuhan, kebesaran-Mu Tuhan
mengatasi bumi. Oh, terima kasih Yesus Tuhan, tinggikan namamu selalu Yesus. Kami puji, oh kami sembah, haleluya. Glory bagi namamu Tuhan. Kami puji Kau, kami bersyukur hanya bagi namamu, haleluya. Terima kasih Yesus. Oh, terima kasih Tuhan. Haleluya. Oh, terima kasih Yesus. Terima kasih kepadamu Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan, kami bawa persembahan kami Tuhan, persembahan yang terbaik kepadamu Tuhan. Haleluya, terima kasih. Kan pernah ku bawa selain yang terbaik, yang harum dan sejati di hadapan tatamu. Yesusku, terimalah korban syukurku ini yang mengalir di hatiku sebagai penyembahanku. Takkan pernah ku bawa selain yang terbaik, yang harum dan sejati di hadapan tatamu. Yesusku, terimalah korban syukurku ini yang mengalir di hatiku, yang mengalir di hatiku, yang mengalir di hatiku sebagai penyembahanku. Haleluya. Selamat pagi warga kerajaan, apa kabar? Saya berdoa semua kita diketemukan dalam keadaan sehat, baik jasmani maupun rohani. Tetap semangat. Terima kasih buat Bapak dan Ibu Gembala dan tim pengembalaan GBI Rock Batam yang memberikan kepercayaan kepada saya untuk menyampaikan firman Tuhan pada hari ini. Mari kita hampiri Tuhan. Bapa, terima kasih Tuhan untuk kesempatan yang Kau berikan. Terima kasih buat kebaikan-Mu dalam kehidupan kami. Sebentar kami akan mendengar sedikit dari firman-Mu. Urapi setiap kami, urapi hamba-Mu, supaya hamba bisa menyampaikan isi hati-Mu, sehingga firman yang tertabur tidak akan kembali dengan sia-sia, masuk ke dalam setiap hati kami. Setiap yang mendengar firman-Mu berakar, bertumbuh dan berbuah lebat.
Kami butuh firman-Mu Tuhan. Sekali lagi urapi kami semua, karena firman-Mu biarlah menghidupi kehidupan kami, sehingga kami bisa mengambil keputusan-keputusan yang benar dan sesuai dengan apa yang Kau kehendaki. Kami sambut firman-Mu dengan ucapan syukur dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, di dalam nama Tuhan Yesus. Mari yang siap diberkati katakan amin. Saudara, tema bulan ini adalah tentang komunikasi, communication, relation, dan connect. Apa itu komunikasi? Komunikasi memiliki arti yang sederhana, yaitu suatu kegiatan pertukaran informasi antara individu atau kelompok. Komunikasi sangat berguna untuk membangun sebuah hubungan. Komunikasi sangat berguna supaya saudara dan saya tetap terhubung. Kenapa? Karena saudara dan saya diciptakan menjadi makhluk sosial. Saudara bukan diciptakan untuk isolasi sendirian, tetapi saling terhubung. Bahkan Tuhan berfirman, kalau saudara masih ingat di Kejadian 1, Allah berfirman, beranak cuculah, bertambah banyak, penuhilah bumi dan taklukkanlah itu. Artinya saudara dan saya manusia diciptakan untuk saling berhubungan menuju suatu rencana Tuhan yang sudah direncanakan dengan luar biasa. Nah, komunikasi yang baik akan mengakibatkan sesuatu yang baik. Demikian juga sebaliknya, komunikasi yang tidak baik tentu tidak akan menghasilkan sesuatu yang baik. Saya akan memulai dengan di Kejadian 11 ayat 1-9. Sampai 1-9 saya bacakan buat saudara. Ayat 1 dikatakan, adapun seluruh bumi satu bahasanya dan satu logatnya. Maka berangkatlah mereka ke sebelah timur dan menjumpai tanah datar di tanah Sinear, lalu menetaplah mereka di sana. Ayat 3, mereka berkata seorang kepada yang lain, marilah kita membuat batu bata dan membakarnya baik-baik. Lalu bata itulah dipakai mereka sebagai batu dan tir gala-gala sebagai tanah liat. Ayat 4, juga kata mereka, marilah kita dirikan bagi kita sebuah kota dengan sebuah menara yang puncaknya sampai ke langit. Dan marilah kita cari nama supaya kita jangan terserak ke seluruh bumi. Ayat 5 perhatikan, lalu turunlah Tuhan untuk melihat kota dan menara yang didirikan oleh anak-anak manusia itu. Dan ia berfirman, ini luar biasa. Mereka dan dia berfirman. Maaf. Dan ia berfirman, mereka ini satu bangsa dengan satu bahasa untuk semuanya. Ini barulah permulaan usaha mereka. Mulai dari sekarang, apapun juga yang mereka rencanakan, tidak ada yang tidak akan dapat terlaksana. Wow. Ayat 7, baiklah kita turun dan mengacau-balaukan di sana bahasa mereka, sehingga mereka tidak mengerti lagi bahasa masing-masing. Demikianlah mereka diserakkan Tuhan dari situ ke seluruh bumi, dan mereka berhenti mendirikan kota itu. Itulah sebabnya sampai sekarang nama kota itu disebut Babel, karena disitulah dikacau-balaukan Tuhan bahasa seluruh bumi, dan dari situlah mereka diserakkan Tuhan ke seluruh bumi. Saudara, di sini diceritakan manusia masih dalam keadaan dosa. Mereka punya satu bahasa dan satu logatnya. Kalau saudara perhatikan di ayat 6, Tuhan berfirman begini, ini Tuhan yang bicara. Mereka ini satu bangsa dengan satu bahasa untuk semuanya. Ini barulah permulaan usaha mereka. Mulai dari sekarang, apapun juga yang mereka rencanakan, tidak ada yang tidak dapat terlaksana. Saudara, ternyata ketika manusia punya komunikasi yang baik, dengan bahasa yang sama, rencana manusia apapun juga, tidak ada yang tidak dapat terlaksana. Tetapi Tuhan hari itu tidak mengambil kemampuan manusia, tidak mengambil lagi kecerdasan manusia, tidak mengambil kreativitas manusia, tetapi dia mengacau-balaukan komunikasi di antara mereka. Dosa tidak membuat saudara kehilangan kreativitas, kemampuan, tetapi dosa membuat manusia kehilangan tujuan hidupnya. Tuhan gak pernah merencanakan manusia untuk mendirikan menara sampai ke langit. Oleh sebab itu Tuhan bilang ini gak ada dalam rencanaku.
Lebih baik aku kacau balokkan. Artinya begini saudara, ternyata komunikasi yang tidak baik tidak bisa membuat manusia mencapai rencananya. Puji nama Tuhan, 2000 tahun yang lalu Yesus mati di kayu salib, menebus dosa saudara dan saya. Saudara tidak saja dibenarkan, saudara dan saya tidak saja dikuduskan, tetapi saudara dan saya juga bisa menemukan tujuan hidup saudara dan saya lagi. Oleh sebab itu penting banget bagi saudara dan saya untuk bisa berkomunikasi satu sama lain, sehingga kita bisa bersama-sama berjalan ke arah apa yang Tuhan mau, Tuhan rencanakan dalam hidup kita. Dosa membuat di firman Tuhan di Yesaya 55, firman Tuhan bilang seperti ini, berkata seperti ini, rancanganku bukan rancanganmu, jalanku bukan jalanmu, seperti langit dan bumi, demikianlah rancanganku dan rancanganmu. Artinya begini, dosa sangat membuat kita tersesat. Oleh sebab itu, Yesus membuat saudara dan saya ketemu jalan lagi. Dan jalan ini penting, karena Tuhan merencanakan kehidupan saudara dan saya untuk sebuah tujuan yang pasti. Diperlukan kerjasama, diperlukan komunikasi yang baik, sehingga saudara dan saya bisa berjalan bersama-sama ke arah rencana Tuhan dalam hidup saudara dan saya. Nah, hari ini sekali lagi saya tidak sedang berkhotbah, saya mengajak saudara untuk sama-sama belajar. Ada dua alasan penting, kenapa sih saudara dan saya sebagai warga kerajaan harus mempunyai komunikasi yang baik. Yang pertama, ada statement yang sangat terkenal bernama, yang pertama, The Great Commandment, hukum yang terutama. Suatu hari murid-muridnya nanya kepada Tuhan Yesus, apakah sih hukum yang terutama itu? Matius 22 ayat 37 sampai 40 saya bacakan buat saudara. Jawab Yesus kepadanya, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu, paralel sama, ialah kasihlah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum itu tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Saudara, ternyata hukum yang terutama adalah kita harus mengasihi Tuhan dengan segenap hati, segenap jiwa, dan segenap akal budi kita. Dan yang kedua, hukum yang sama, kita harus mengasihi manusia seperti mengasihi diri kita sendiri. Curve-nya jadi begini, Tuhan, kita, baru sesama. Curve-nya bukan Tuhan, sesama, baru kita. Kita tidak akan pernah bisa mengasihi sesama kalau kita nggak mengasihi diri kita sendiri. Bukan egois, maksudnya kita harus mengerti siapa diri kita sehingga kita bisa mengasihi sesama. Itu diperlukan komunikasi. Saudara bisa mengasihi orang tanpa komunikasi? Saya pikir tidak seperti itu. Saya punya teman-teman saya ini sering mengidolakan seseorang. Contoh artis. Wih, kalau mengenai artis A gitu. Orang-orang itu, teman-teman saya itu ngerti. Oh, hari ini dia lagi di Eropa loh. Oh, hari ini dia lagi ribut sama si B. Dia mengerti semua kegiatan artis tersebut. Ketika saya tanya, kamu kenal sama dia? Oh enggak, saya cuma tahu aja. Saya ikutin IG-nya. Kamu pernah ngobrol sama dia? Ya enggak lah, mana mungkin aku ngobrol sama dia. Saudara, Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan yang ingin dikenal oleh ciptaannya. Oleh sebab itu kita harus sering berkomunikasi dengan dia. Tidak sekedar mengidolakan Tuhan. Saudara, saya Kristen dari kecil. Saya percaya Tuhan Yesus dari kecil. Tetapi saya jarang berkomunikasi dengan dia. Sampai usia 45 tahun saya bertobat. Sebelumnya saya paling kalau nyari Tuhan tuh kalau lagi susah. Nyari Tuhan kalau lagi lapar. Mau makan, terima kasih. Ya, tapi saya tidak pernah berkomunikasi dengan Tuhan. Saya nggak kenal siapa Tuhan saya. Karena saya nggak pernah berkomunikasi, saya cuma tahu, saya cuma mengidolakan Tuhan Yesus. Tapi saya tidak pernah mengenal dia. Nah, Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan yang ingin saudara dan saya mengenal dia.
Saudara masih ingat suatu hari dia bertemu dengan perempuan Samaria. Dia berkata salah satunya firman bilang, engkau menyembah Tuhan yang tidak kamu kenal, kami menyembah Tuhan yang kami kenal. Saudara, kita perlu berkomunikasi dengan Tuhan supaya kita bisa mengenal Dia. Mengasihi Tuhan artinya berkomunikasi dengan Tuhan. Terus gimana caranya supaya kita berkomunikasi Tuhan dengan baik? Simple, sangat sederhana. Kita juga perlu berdoa, berseru. Komunikasi itu dua arah. Selain berdoa, berseru, kita juga sering harus mendengar suaranya Tuhan. Lewat apa? Baca firman. Saudara, kenapa kita perlu dua arah? Karena Tuhan mau kita tuh mengenal Dia dengan sungguh-sungguh. Tahu saudara bahwa komunikasi yang dilakukan Tuhan jauh lebih dulu daripada kita? Di 1 Yohanes 4 ayat 19 dikatakan kita mengasihi karena Allah lebih dahulu mengasihi kita. Waktu manusia membuat menara Babel, tujuannya adalah supaya dia bisa berkomunikasi dengan Tuhan. Tapi itu tidak bisa karena dosa membuat manusia terpisah dengan Allah. Kalau bukan inisiatif Tuhan, manusia tidak bisa terhubung dengan Tuhan. Oleh sebab itu Tuhan mati di kayu salib buat hidup saudara dan saya. Dia berkomunikasi dulu dengan manusia sehingga kita bisa punya akses berkomunikasi dengan Dia. Penting nggak? Sangat penting mengenal. Saudara, kenapa mengenal Tuhan itu penting? Karena di 1 Yohanes 5 ayat 3 dikatakan gini, sebab inilah kasih kepada Allah, yaitu bahwa kita menuruti perintah-perintahnya. Perintah-perintahnya itu tidak berat. Saudara, bagaimana kita tahu perintah-perintahnya kalau kita tidak pernah tahu, tidak pernah baca firman, kita setiap hari cuma berseru. Saudara, berseru pun dikatakan mengasihi Tuhan dengan segenap hati. Tuhan tahu loh, kalau kita berdoa nggak pakai hati, seperti saya dulu. Saya kalau ketemu makanan saya cuma nunduk sebentar, amin, saya makan. Tetapi ketika saya susah tahun 2002, saya berseru sama Tuhan. Saya belajar dari Hana. Hana nggak punya anak, mamahnya Nabi Samuel. Dia datang dan dia berseru, meneriak. Dia mencurahkan hatinya kepada Tuhan. Saudara, Tuhan suka kalau kita berseru. Di Mazmur 91 dikatakan ketika aku berseru kepadamu, ketika engkau berseru kepadaku, aku akan menjawab. Saudara, kita perlu berseru kepada Tuhan dengan segenap hati. Saudara, dikatakan juga dengan segenap jiwa. Saudara, kalau mau belajar dari Daud, saudara, kenapa Daud berkenan di hadapan Tuhan? Karena saudara, Daud itu kalau muji Tuhan sambil nari-nari. Dia berseru, hai jiwaku. Saudara, jiwa kita, soul, my soul, sangat penting untuk serahkan semuanya kepada Tuhan. Merendahkan diri, karena kita tahu bahwa kita diciptakan oleh Dia. Kita perlu berkomunikasi dengan baik dengan Tuhan sehingga kita mengenal karakternya. Dan dikatakan segenap akal budi. Tahukah saudara bahwa sering akal budi kita membatasi kuasa Tuhan? Seringkali kita tidak bisa percaya karena akal budi kita. Orang pintar tuh kadang-kadang sulit untuk percaya. Saudara, ateis tuh banyak yang nggak percaya sama Tuhan tapi pintar-pintar. Nah, dosa, kecerdasan, sekali lagi, tidak diambil waktu dosa. Oleh sebab itu kita perlu menaklukkan pikiran kita kepada Kristus. Dengan cara apa? Baca firman. Waktu kita mengenal Tuhan lebih lagi, sehingga pikiran kita tidak lagi membatasi kuasa Tuhan. Kenapa? Karena hidup kita, pikiran kita dikuasai oleh firman. Roma 12 ayat 1 dikatakan, ayat 2 dikatakan, janganlah engkau serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaruan budimu, sehingga kamu mengerti mana yang baik dan yang berkenan dan yang sempurna. Saudara, perubahan pola pikir, saudara berkomunikasi dengan Tuhan, membuat saudara pola pikir saudara berubah. Itulah yang namanya pertobatan. Penting bagi kita untuk terus berkomunikasi. Nah, ada satu firman yang luar biasa di Yakobus 1 ayat 19 dikatakan, hai saudara-saudara yang kukasihi, ingatlah hal ini, setiap orang hendaklah cepat
mendengar dan lambat untuk berkata-kata dan juga lambat untuk marah. Saudara, firman Tuhan ini luar biasa. Berkomunikasi selalu dua arah. Seringkali berkomunikasi kita dengan Tuhan terus saja minta, tapi nggak punya kesempatan Tuhan bicara. Artinya gini, saudara nggak pernah mau mendengar apa yang Tuhan katakan. Saudara, mendengar di bahasa Inggrisnya bukan hear, listen. Artinya apa? Menyimak. Saudara, firman Tuhan bilang gini, renungkanlah firman Tuhan itu siang dan malam. Kenapa sih? Supaya kita bisa menyimak. Apa sih perintah-perintahnya? Apa sih yang membuat kita ini harus mendengar perintahnya? Kalau kita mengasihi Tuhan, pasti kita bisa berkomunikasi dengan baik. Kenapa? Karena ketika kita berkomunikasi dengan baik, artinya tidak saja kita berseru, tetapi mendengar apa yang Tuhan mau, maka jawaban hidup saudara dan saya pasti akan kita dapati. Saudara, satu firman saya lupa di Markus kalau nggak salah, kalau kamu berdoa, kamu harus yakin bahwa kamu sudah menerimanya. Sebetulnya setelah saya renungi, kenapa Tuhan bilang begitu? Kenapa? Karena memang jawaban Tuhan itu sudah ada di Alkitab. Saudara, Alkitab itu isinya jawaban-jawaban Tuhan. Isinya isinya kalau kurang lebih seperti ini. Kita tahu siapa diri kita. Kita tahu tujuan hidup kita. Kita tahu bagaimana cara mencapai tujuan hidup kita. Dan yang terakhir, kita akan tahu bahwa karakter Tuhan itu harus ada dalam hidup kita. Semakin kita berkomunikasi dengan Tuhan, semakin karakter kita akan serupa dengan Tuhan. Kenapa? Karena saudara dan saya diciptakan serupa dan segambar dengan Tuhan. Dan as simple as that, kasih kepada manusia sesama akan terjadi ketika kita punya modal mengasihi Tuhan, dan kasih itu tertransformasi dalam hidup saudara dan saya. Firman membuat kita punya iman. Firman membuat kita mengerti perintahnya. Firman membuat kita mempunyai pengharapan dalam Tuhan. Tapi firman membuat kita mempunyai karakter Kristus. Dan hukum yang kedua yang sama, kasihlah sesamamu manusia seperti mengasihi diri sendiri. Mengasihi Tuhan, mengasihi diri sendiri, baru mengasihi sama. Artinya apa? Ketika kita punya hubungan yang luar biasa dengan Tuhan, lewat komunikasi yang baik, maka kita tahu siapa diri kita. Kita ini anak, kita ini sudah dibenarkan, kita ini dikuduskan, kita ini punya karakter kasih. Saudara, sehingga kita bisa mengasihi manusia. Saudara, dimulai dari siapa? Dari keluarga. Bagaimana komunikasi saudara dengan keluarga saudara, dengan istri, dengan suami, dengan anak-anak? Apakah saudara punya kasih, punya bahasa kasih? Kenapa? Itu tadi, lebih cepat mendengar dan lambat untuk berkata-kata. Saudara, kita bisa mengasihi, kita bisa memberi tanpa mengasihi. Tapi kalau kita mengasihi, pasti memberi. Memberi itu bukan sekedar uang. Memberi itu bisa memberi perhatian, memberi waktu. Saudara, suatu hari teman saya cerita, dia punya istri, dulu sering dia sulit untuk memahami. Istrinya pulang dari belanja, dia panggil, "Pak, aku tadi kesel deh, coba menurut Papa gimana?" Kalau orang nanya menurut Papa gimana, berarti kan minta pendapat. Kemudian dia bilang gini, "Saya beli baju, beli kain. Saya pilih-pilih, udah milih warna merah. Saya bilang potong. Kemudian saya milih-milih yang lain. Singkat cerita, setelah itu saya bayar, saya pergi. Saya naik mobil, sampai di jalan, macet-macet, saya buka lagi. Namanya perempuan suka buka-buka belanjaan. Saudara, ketika dibuka, loh, kok yang dipotong kok yang warna kuning? Sedangkan saya bilang yang merah. Kesel gak, Pak? Coba menurut Bapak gimana? Ya udah dong, muter balik dong, macet, Pak. Terus gimana? Ya udah, wah, saya telepon nggak nyambung, lama gitu. Akhirnya setelah saya pikir-pikir, saya lihat-lihat, saya ingat saya punya sepatu kuning. Kayaknya ini dipakai juga bisa. Akhirnya ya udah, pulanglah akulah. Terus gimana kamu? Ya udah, aku cuma mau cerita. Saudara, kadang-kadang wanita itu cuma pengen didengerin. Saya sering sama istri saya makan.
Mau makan apa? Terserah. Benar, terserah. Begitu mau saya tempat, saya makan sate, jangan sate dong. Apa? Terserah. Oke, saya jalan lagi. Makan seafood ya? Enggak ah. Saya sudah beberapa tempat, nanti aja deh. Kalau enggak sate lagi deh. Sulit dimengerti. Tetapi kalau kita sabar, akan jadi mengerti. Hal kecil, kita sedang sabar. Kasih itu sabar, kasih itu murah hati. Dia tidak cemburu, saudara. Firman Tuhan ada satu lagi, saya tak lupa di mana. Dikatakan gini, bersukacitalah dengan orang yang sedang bersukacita dan menangislah dengan orang yang sedang menangis. Saudara, nangis sama orang yang lagi nangis gampang banget. Wih, lagi sedih nih, cerita, aku lagi sedih nih, gini. Duh, hiburnya gampang. Tapi kalau ketemu teman yang sadis lagi cerita, aku lagi hoki loh, aku dapat ini, aku untung ini. Mau ikut bersukacita tuh rasanya nggak gampang. Jangankan denger, mau ikut bersukacita. Tapi firman Tuhan bilang apa? Baiklah kita cepat mendengar dan lambat berkata-kata. Artinya apa? Ketika kita punya komunikasi yang baik dengan sesama, maka kita sedang mengasihi sesama kita. Kalau saudara bisa praktekkan itu dalam keluarga, kenapa tidak praktekkan kepada tetangga? Praktekkan kepada karyawan di kantor saudara atau atasan di kantor saudara. Saudara kadang-kadang ketemu orang jengkel. Tapi Tuhan bilang gini, lebih baik cepat mendengar dan lambat berkata-kata. Saudara, sekali lagi, mendengar itu menyimak, bukan sekedar dengar. Saudara, kalau sekedar dengar gampang. Saudara, menyimak artinya apa? Perlu empati, perlu kesabaran, perlu kasih. Saudara, waktu orang ngomong, saudara, kalau saudara yang bicara, terus orang ditinggal main handphone, gitu, suka nggak? Nggak suka kan? Tapi sebaliknya, kalau ada orang bicara, kemudian saudara berhenti main handphone, kemudian saudara liatin matanya, saudara responin, saya percaya saudara sedang memenangkan hati orang tersebut. Demikian juga saudara, warga kerajaan kita juga harus punya karakter kasih itu. Tuhan, kalau kita berseru Tuhan juga sabar kok nungguin. Terus mana dong Tuhan jawabannya? Tuhan cuma ngingetin lewat Roh Kudus. Kamu baca firman dong. Dan ketika kita baca firman, wah, aku dapat rema. Iya loh, seperti ini. Saudara, berkomunikasi dengan Tuhan menghasilkan kasih. Dan kasih itu membuat kita bisa mengerti siapa diri kita, mengasihi diri kita, dan bisa mengasihi sesama. Saudara-saudara dan saya ada di satu komunitas gereja yang luar biasa, mempunyai visi yang jelas, yaitu menjadi representative of Christ Kingdom. Saudara, kalau kita mau bersama-sama punya komunikasi yang baik antara gembala, tim penggembalaan, pekerja, jemaat, punya komunikasi yang baik, Tuhan bilang tidak ada yang tidak dapat terlaksana. Jelas visinya dari Tuhan. Kalau saudara dan saya mau menjadi representatif perwakilan kerajaan surga, saudara, kita kalau punya komunikasi yang baik, pasti saudara dan saya mencapai tujuan. Karena tidak ada yang tidak dapat terlaksana. Masalahnya, apakah saudara dan saya punya komunikasi yang baik? Apakah saudara dan saya punya komunikasi yang membangun, terhubung? Karena seringkali kita tidak punya kasih. Saudara, saya kadang-kadang sulit untuk mendengar istri saya. Saya sulit mendengar anak-anak saya. Saya sering, anak saya yang gede itu sering cerita, saya suka malas dengerin. Tetapi setelah saya renungi, setelah saya dekat sama Tuhan, iya ya, Tuhan aja selalu dengerin dong kalau saya bicara. Saya mulai belajar untuk mendengarkan anak saya belajar mendengarkan istri saya belajar mendengarkan anak-anak saya belajar mendengar karyawan-karyawan saya belajar mendengar komunitas saya belajar untuk mendengar setiap orang yang berbicara dengan saya dengan penuh empati. Dan saudara, yang mendengar dengan menyimak itu yang diuntungkan. Kenapa? Kita kan banyak mendengar informasi. Saudara,
Komunikasi begitu penting, komunikasi begitu powerful. Jadi pastikan bahwa saudara dan saya, mengapa kita harus pandai berkomunikasi? Karena komunikasi itu akan membuat rencana Tuhan dalam hidup saudara dan saya dan kelompok kita mencapai apa yang Tuhan rencanakan. Dan tidak ada yang tidak dapat terlaksana. Wow, luar biasa ya. Punya komunikasi yang baik itu luar biasa. Saudara, misinya gereja kita apa sih? Saya nggak bisa baca. Meninggikan Tuhan. Saudara ketika punya hubungan dengan Tuhan, saudara akan menjadi rendah hati. Saudara, kenapa kita menyembah Tuhan? Karena kita tahu kita ini ciptaan. Salomo mempersembahkan 1000 ekor domba yang luar biasa. Karena dia merasa bahwa dia itu ciptaan Tuhan. Kita bisa meninggikan nama Tuhan waktu kita berkomunikasi dengan Tuhan. Terus apa? Membangun masyarakat mesianik. Artinya kita bersama-sama membangun gereja ini. Bersama-sama punya komunikasi yang baik. Sehingga kita benar-benar bisa punya komunitas mesianik. Komunitas yang takut akan Tuhan. Dan yang ketiga, ini yang penting, makanya yang kedua, ada yang namanya The Great Commission. Alasan pertama adalah The Great Commandment. Alasan yang kedua adalah The Great Commission. Artinya apa? Amanat agung. Matius 28 ayat 18-20 berkata demikian. Yesus mendekati mereka dan berkata, kepadaku telah diberikan segala kuasa di surga dan di bumi. Ayat 19, karena itu pergilah. Artinya bergerak, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Saudara, alasan kedua kenapa kita harus punya komunikasi yang baik, yaitu karena kita sedang menjalankan amanat agung Tuhan Yesus, menjadikan segala bangsa muridku. Misi yang ketiga gereja kita, memperluas kerajaan surga. Saudara, ternyata saudara dan saya ini murid. Saudara dan saya ini murid Kristus yang harus memuridkan. Nah, diperlukan komunikasi yang baik. Saudara, sering banyak saya mendengar bahwa orang percaya gagal membawa orang kepada Tuhan Yesus karena komunikasi yang gak baik. Ada teman saya masih agama tradisi bilang sama saya, malas aku jadi orang Kristen. Kenapa? Saya pernah ngobrol, aku bilang saya belum bisa jadi orang Kristen, padahal aku pengen ke gereja. Gimana nanti papaku kalau meninggal, dia pasti keberatan, gak ada yang ngurus kuburannya. Terus orang Kristen itu bilang begini, ya udahlah, kan orang mati ya biarin aja. Yang penting kamu hormati waktu hidup. Saudara, orang itu bilang gini, harus siapa yang ngurus kuburan papaku? Ya udah nggak usah dia diurus, dikubur, habis itu ya udah nggak usah disembayangin. Saudara, orang itu langsung berhenti. Aku nggak mau, kasihan. Saudara, komunikasi yang salah membuat orang gagal mengenal Kristus. Saudara, kalau itu ya. Saudara masih ingat Naaman? Naaman suatu hari dia sakit kusta, Raja Aram, dia panglima Raja Aram, sakit kusta. Dan kemudian singkat cerita dia pergi ke Israel karena ada pembantunya orang Israel yang bilang di sana ada nabi yang bisa nyembuhin. Dia datang tinggi hati, tapi kemudian dia dijamah Tuhan. Dan singkat cerita dia mencelupkan dirinya 7 kali di sungai Jordan dan sembuh. Kemudian ketika dia sudah sembuh, dia percaya kepada Tuhan. Ini yang dikatakan. Akhirnya berkatalah Naaman, jikalau demikian, biarlah diberikan kepada hambamu ini tanah sebanyak muatan sepasang bagal. Sebab hambamu ini tidak lagi akan mempersembahkan korban bakaran atau korban sembelihan kepada Allah lain kecuali kepada Tuhan. Ayat 18, dan kiranya Tuhan mengampuni, perhatikan, kiranya Tuhan mengampuni hambamu ini dalam perkara yang berikut. Apabila tuanku masuk ke kuil Rimon, maksudnya Raja Aram, dia selalu menjadi panglimanya, untuk sujud menyembahnya di sana, maksudnya di kuil, dan aku menjadi pengapitnya sehingga aku harus ikut sujud menyembah dalam kuil Rimon, itu kiranya Tuhan mengampuni hambamu ini dalam hal itu. Saudara,
Naaman bilang sama Elisa, dia bilang begini, aku percaya sama Tuhan, kurang lebih seperti itu. Tapi kalau aku ini pegawai raja, kalau aku nanti ke kuil Ramot, saya mempersembahkan, saya ikut sujud, ampuni ya kiranya. Dan ini jawaban Elisa. Maka berkatalah Elisa kepadanya, pergilah dengan selamat. Saudara, seringkali pengetahuan kita akan firman kurang, sehingga kita sulit berkomunikasi dengan benar, sehingga kita gagal memuridkan orang lain untuk mengenal Kristus. Ternyata kita penting terus berkomunikasi dengan Tuhan, sehingga kita mengerti banyak tentang firman Tuhan, sehingga kita berkomunikasi dengan bijak. Saudara dan saya adalah warga kerajaan yang punya misi untuk memperluas kerajaan di muka bumi ini. Berkata-katalah dengan bijak. Yesaya 50 ayat 4 bilang begini, Tuhan Allah telah memberikan kepadaku lidah seorang murid, supaya dengan perkataan aku dapat memberi semangat baru kepada orang yang letih lesu. Setiap pagi ia mempertajam pendengaranku untuk mendengar seperti seorang murid. Saudara, ternyata lidah kita ini lidah seorang murid. Artinya apa? Selalu memberi semangat. Tahukah saudara, lewat perkataan kita bisa membangun kehidupan seseorang. Lewat perkataan kita juga bisa menjatuhkan kehidupan seseorang. Hati-hati dengan perkataan kita. Hati-hati dengan komunikasi kita. Alasan kedua kenapa kita harus expert, harus ahli dan berkomunikasi sebagai anak-anak Tuhan, supaya kita banyak memenangkan jiwa. Saudara, tahun 2002 saya bertobat, umur 45 tahun. Saat itu saya dikenalin Tuhan oleh keluarga saya. Tetapi saya lebih bertumbuh di satu persekutuan yang namanya Full Gospel Businessman Fellowship International. Saudara, pada awalnya di tahun 1953 ada seorang pengusaha kaya keturunan Armenia di Amerika, di LA kalau nggak salah. Dia itu orang yang sangat cinta Tuhan. Dia setiap kali ke gereja, dia lihat di gereja itu isinya cuman wanita dan anak-anak. Dia lihat pria-pria kemana ya. Kemudian dia survei. Dia ajak pria-pria teman-temannya, ayo ke gereja dong. Gak ada yang mau. Bini gua sama anak gua udah pergi. Mereka aja yang berdoa, biarin saya lagi sibuk. Dan gereja saat itu dalam tanda kutip banyak yang tidak bisa memberi jawaban. Saya nggak tahu hari ini, saya nggak tahu. Tetapi ini yang Tuhan taruh di hati Demos tahun 1953. Suatu hari dia dapat mimpi bahwa dia melihat banyak pria-pria bersukacita. Kemudian dia melihat bumi berputar dan melihat pria-pria yang wajahnya letih lesu. Dia nanya Tuhan, apa sih ini Tuhan? Dia bilang gini, buat satu persekutuan pengusaha. Kenapa? Karena pengusaha punya bahasa yang sama. Kemudian dia mulai kumpulin tukang garmen dengan tukang garmen. Kemudian dia kumpulin pertemuan tiap hari Sabtu, tukang pipa dengan tukang pipa, tukang bangunan dengan tukang bangunan, dengan bahasa yang sama, dengan komunitas yang sama. Di situ, di sela-sela itu diberitakan firman Tuhan. Apa yang terjadi? Banyak orang bertobat. Kenapa? Karena komunikasinya sama. Hari ini saudara dan saya sebagai warga kerajaan harus punya komunikasi yang sama. Sehingga ketika kita mengabarkan berita-berita tentang Tuhan, orang tertarik. Saudara, Demos Sakarian tahun 1953 mendapatkan visi, dan sampai sekarang itu persekutuan ada di 200 negara lebih dengan anggota yang luar biasa banyak. Mereka punya komunikasi yang sama, marketplace. Orang banyak susah untuk kenal sama Tuhan karena dia merasa, aduh aku ini masih merokok, aduh aku ini masih narkoba, aduh aku ini masih kerja nggak bener. Saudara, ikut Tuhan tuh nggak sungguh harus suci dulu. Karena kita nggak bisa menyucikan diri kita, nggak harus kudus dulu. Ikut Tuhan dulu, baru Tuhan akan menguduskan saudara dan saya. Kita harus ahli berkomunikasi dengan sesama kita, sehingga kita bisa memperluas kerajaan surga. Sampai hari ini saudara, saya masih terhubung dengan teman-teman di Full Gospel.
Saya rindu juga ketemu. Kenapa? Karena yang diberitakan nyambung. Kalau saudara masih ingat beberapa minggu yang lalu, Pendeta Onata Hapari bercerita tentang jemaat mula-mula. Mereka sehati dan sepikiran, punya komunikasi yang sama, saling memperhatikan, dan kemudian berbagi menurut kebutuhan masing-masing. Saudara, itulah bahasa kasih. Sehingga apa? Komunikasi kan terjalin dengan baik. Dan firman Tuhan dikatakan bahwa Tuhan menambahkan jumlah orang yang diselamatkan setiap hari. Kisah 2 ayat 47. Saudara, ternyata dua alasan ini yang menjadi dasar kenapa saudara dan saya harus pintar berkomunikasi. Yaitu berkomunikasi dengan Tuhan sebagai hukum yang utama, ketertransformasi karakternya, sehingga kita bisa menilai diri kita sendiri dan mengasihi sesama kita. Dan yang kedua, berkomunikasi dengan baik karena kita adalah murid dan Tuhan mau kita memuridkan orang lain. Masih ikut dengan saya? Saudara, yang terakhir. Ada 5 faktor dalam berkomunikasi. Yang pertama namanya komunikator. Pembawa informasi pertama. Yang kedua, komunikan. Penerima informasi dan juga bisa bertukar informasi. Yang ketiga, pesan itu sendiri. Yang keempat, media atau bahasa yang disampaikan. Yang 5, akibat. Saudara dan saya adalah komunikator dan komunikan. Pastikan pesan yang kita bawa adalah pesan kebenaran. Dan dengan bahasa kasih. Kasih itu sabar, kasih itu murah hati, kasih itu tidak cemburu, kasih itu tidak melakukan yang tidak sopan. Kita banyak belajar untuk mendengar, listen, menyimak, perlu empati, perlu waktu, perlu perhatian. Dan akibatnya akan terjadi kesepakatan. Saudara, kalau saudara dengan siapapun terjadi kesepakatan, di keluarga, di komunitas, di pekerjaan, di relasi hubungan, Tuhan berkata bahwa Dia akan memerintahkan berkat. Tuhan akan membuat segala sesuatu, tidak ada yang tidak dapat terlaksana. Saya percaya kita sebagai warga kerajaan belajar sesuatu hari ini. Waktu saya menyiapkan firman ini, saya juga belajar sesuatu. Saya percaya setelah selesai ibadah ini, banyak hal yang harus kita renungkan. Kita menjadi warga kerajaan surga yang expert dalam berkomunikasi. Berkomunikasi dengan Tuhan, berkomunikasi dengan sesama, berkomunikasi dengan diri sendiri, dan menjadi murid Kristus untuk menyebarkan, melebarkan kerajaan surga di muka bumi ini. Itu saja dari saya, mari kita tundukkan kepala. Bapa, terima kasih atas firman-Mu pagi hari ini. Terima kasih hamba-Mu sudah selesai berbicara, tetapi hamba percaya Roh Kudus Engkau terus berbicara kepada kami semua yang mendengarkan, sehingga kami benar-benar bisa melakukan segala apa yang Tuhan perintahkan. Berkomunikasi baik dengan-Mu, berkomunikasi baik dengan sesama, menjadikan seluruh bangsa murid-Mu. Terima kasih Bapa di surga, urapi setiap kami. Kami tahu firman-Mu berkuasa atas hidup kami. Kami mau merenungkan itu siang dan malam. Dan kami tahu akan melakukan firman-Mu, bertindak hati-hati sesuai dengan apa yang tertulis dalam firman-Mu. Sehingga perjalanan hidup kami akan berhasil dan kami akan beruntung. Terima kasih buat hari ini Tuhan, di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Mari yang sudah diberkati katakan amin. Shalom warga kerajaan. Kita akan memasuki perjamuan kudus. Mari kita persiapkan roti dan anggur. Dimanapun kita berada, roti bisa kita ganti dengan roti tawar, ataupun anggur dengan air gula, air putih, maupun air sirup diperbolehkan. Roti dan anggur adalah suatu gambaran media saja, di mana kita akan bermanunggal dengan tubuh dan darah Yesus. Tapi yang terpenting adalah hati kita. Mari kita persiapkan hati kita dan kita bersatu di dalam doa.
Bapa, kami mengucap syukur Tuhan, terima kasih untuk kasih karunia-Mu, anugerah-Mu yang begitu besar. Terima kasih atas firman-Mu ya Bapa, kami percaya Tuhan, Engkau mengurapi setiap kami, Engkau melayakkan setiap kami Tuhan, agar kami bisa sehidangan dengan Engkau ya Bapa. Kuduskan roti dan anggur dimanapun kita berada Tuhan, kami percaya Engkau hadir bersama-sama di setiap ruangan, di setiap hati kita. Tuhan, layakkan setiap kami Bapa. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus, hamba berdoa. Haleluya. Amin. Mari kita angkat roti melebihi kepala kita, tanda kita meninggikan Tuhan. Kita tahu ada satu nama, yaitu Yesus Kristus. Dia yang mati, menyerahkan dirinya, tergantung di kayu salib untuk kita semua. Malam sebelum dia menyerahkan, dia mengambil roti dan mengucap syukur. Dia berkata, inilah tubuhku. Lakukanlah ini menjadi peringatan akan daku. Percayakah Bapak, Ibu, Saudara terkasih, roti yang kita angkat melebihi kepala adalah persekutuan kita dengan tubuh Yesus Kristus? Mari kita makan dengan iman. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Mari angkat anggur melebihi kepala. Kita tahu darah ini adalah darah perjanjian, di mana dicurahkan untuk menebus dosa-dosa kita. Di dalam darah ada meterai yang Tuhan kasih buat kita. Dia sudah membayar lunas. Segala dosa sudah ditanggung di dalam Dia. Perbuatlah setiap kali kita meminum darah Yesus ini, kita memperingatin akan kebaikan Tuhan. Percayakah saudara, Bapak, Ibu terkasih, anggur yang kita angkat melebihi kepala adalah persekutuan kita dengan darah Yesus? Mari minum dengan iman di dalam nama Yesus. Ucapkan syukurmu. Thank you Jesus. Thank you Jesus. Terima kasih Bapa buat kasih setiamu. Terima kasih Bapa untuk penyertaanmu yang sempurna. Engkau yang sudah melayakkan setiap kami. Engkau yang sudah melayakkan kehidupan setiap kami Tuhan. Engkau sudah tebus setiap kami di atas kayu salib itu Tuhan. Kami mengucap syukur Bapa. Terima kasih Tuhan. Engkau sungguh baik, sangat baik, teramat baik Tuhan. Kami percaya Tuhan, kami telah menerima tubuh dan darah-Mu itu Tuhan sebagai meterai ya Bapa. Maka saat ini Tuhan, Engkau berdaulat penuh atas seluruh kehidupan kami Bapa. Kami mau seturut dengan kehendak-Mu, melakukan apa yang menjadi bagian setiap kami untuk memuliakan nama Tuhan ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau menyertai kami dari sekarang sampai selamanya. Haleluya. Amin. Baik, warga kerajaan, kita sudah di penghujung ibadah online kita hari ini. Kita percaya kita sudah diberkatin dengan firman kebenarannya. Dan kami percaya Tuhan, Engkau juga sudah memberkati kita sampai pada hari ini. Saya mengingatkan kita kembali, di mana rangkaian ibadah ini juga terdapat, di mana kita memberikan yang terbaik. Bagi Bapak Ibu
yang terberkati oleh acara ibadah online GBI Rock Batam bisa menabur di nomor rekening yang tertera yang sudah diberikan. Mari kita angkat kedua tangan, tanda kita menyerahkan kepada Tuhan bahwa kita perlu kekuatan, penuntunan daripada Tuhan. Jemaat terkasih GBI Rock Batam, dimanapun kita berada, terimalah berkat daripada Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus, damai sejahtera, sukacita, melimpah atas setiap keluarga, setiap bisnis, pekerjaan, pendidikan, dimanapun kita berada. Tuhan yang sebagai penuntun kehidupan kita, Dia menyertai kita dari sekarang sampai selama-lamanya. Yang percaya katakan, amin. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. God bless you all.